Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Apa kabar apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir kali ini? Siapa? Oh, kita doakan biar Bapak cepat sembuh ya. Amin. Cucun izin? Oh iya. Kenapa itu? Katanya ada acara keluarga. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar diagram turus. Ada yang pernah lihat simbol-simbol kayak gini nggak? Di mana? Di mana? Pemilu kayak gini di sini ada di pemilu. Di pemilihan ketua OSIS juga ada. Nah, sekarang kita ke pengertian turus. Turus sendiri merupakan bentuk garis-garis sejajar yang melambangkan bilangan. Bentuknya menyerupai huruf I besar dengan penulisan yang dikelompokkan tiap turus seperti ini. Nah, dokun. Ini berat turus ya anak-anak. Nah, Bapak mempunyai satu turus, berarti Bapak mempunyai satu benda. Jika Bapak mempunyai dua turus, berarti Bapak mempunyai berapa benda? Nah, jika banyaknya turus, kan akan sulit untuk dikelompokkan, dihitung ya. Nah, jadi kita bermudah jadi satu ikat. Nah, kita punya, coba tangannya di atas. Kepal. Hitung 1, 2, 3, 4, 5-nya kayak gini. Nah, ini buat ngikat jadinya setiap kelompok ada 5 turus atau 5 benda yang dikelompokkan. Oke, kita langsung ke contohnya. Nah, di sini ada buah-buahan kesukaan. Nah, kalau kayak gini kan sulit menghitungnya ya kan, acak kan? Nah, kita rapihkan dulu seperti ini. Buah yang pertama apa? Buah apa? Anggur. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kan ada buah anggur, ada 7. Ada 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibilangannya berarti 7. Selanjutnya buah mangga. Ada berapa? 1, 2. Nah, berhubung anak-anak udah pintar, Bapak ada LKPD untuk dikerjakan berkelompok. Apa-apa, kan kinyong kelompok kecil. Cicil, apa? Lalu. Nah, oke anak-anak, itu dikerjakan berkelompok. Satu kelompok ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Waktunya 5 menit. Jika ada pertanyaan atau yang belum maksud atau yang lain-lain,
boleh tanyakan ke Pak Guru. Gue nemburin. Apa gimana? Iya bisa. Soalnya ki soal kan gawe iki disit, engko kan gawe ngarep piye. Kan hewan yang banyak dipelihara berarti ayam. iya, dia kue apa itu? Iya, iya itu. Kalem gue kalem. Ada Pak Guru kalem. Kalem. Aduh. Nah, alun-alun baik. Hah? Masalah perempuan? Aku juga mikir sih kok. Gila. Oke anak-anak. Tuh. Sapi ada berapa? Sapi. Sapinya 4. 1 2 3 4. Kambing? 1 2 3 4 5. Ayam? Ya, berhubung waktunya sudah selesai, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu cek, adakah dari kalian yang tidak berangkat hari ini? Ada, Ibu. Siapa? Papa kenapa? Sakit. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Nah, anak-anak, ingat ya, menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Jadi, pastikan kalian itu fisik dan pikiran itu sudah fokus ya. Nah, coba kalian perhatikan di PPT yang Ibu sudah tampilkan. Di situ ada foto anak-anak SMP yang memakai seragam yang sama tetapi latar belakang, suku, ras, warna kulit bahkan budayanya itu berbeda. Nah, kalian di sini juga berasal dari latar belakang keluarga atau daerah yang berbeda-beda. Tapi kita masih bisa belajar bersama-sama dengan rukun dan harmonis. Nah, untuk materi yang akan kita bahas itu tentang bagaimana Islam memandang cara
keberagaman dan cara kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia dengan kompetensi dasarnya itu membaca dan memahami Quran Surat An-Nisa ayat 36 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, kalian diharapkan untuk membaca dengan jelas dan sesuai makhraj. Dan yang kedua itu, kalian mampu menjelaskan kandungan isi atau makna dari kedua ayat tersebut. Terus untuk acuan pembelajaran hari ini, nanti Ibu akan mencontohkan cara membacanya per kalimat, lalu kalian menirukan Ibu, setelah itu baru kita akan mengkaji tentang makna dan kandungan ayat tersebut. Nah, untuk teknik penilaiannya ada 3 aspek. Yang pertama itu sikap toleransi dan keaktifan kalian. Terus yang kedua itu keterampilan cara membaca secara mandiri. Dan yang ketiga nanti Ibu akan membagikan soal berupa esai singkat. Nah, sekarang coba perhatikan di PPT yang sudah Ibu tampilkan. Di situ sudah ada teks tentang Quran Surat An-Nisa ayat 36. Seperti yang Ibu sudah bilang tadi, Ibu akan mencontohkan cara membacanya, nanti kalian bisa mengikutinya ya. Sebelum Ibu contohkan, coba kita bersama-sama membaca ta'awud dan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dulu ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Yuk, giliran kalian. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Nah, untuk kedua ayat yang sudah kalian baca itu ada 3 poin yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Nah, yang pertama itu larangan berbuat syirik, yang kedua itu perintah wajib atau ihsan, berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada orang tua, kerabat, bahkan tetangga dekat maupun jauh, serta larangan memiliki sifat sombong. Dan untuk kandungan yang selanjutnya dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 itu adalah fitrah keagamaan atau fitrah keragaman yang agar kita itu saling mengenal atau disebut dengan li ta'arofu. Nah, sedangkan untuk Quran Surat Al-Hujurat ini kita itu wajib untuk bertoleransi karena di atas itu nanti kita dinilai dengan tingkat ketakwaannya, bukan dari fisik, harta maupun status sosialnya. Nah, berhubung waktunya itu terbatas ya, ini Ibu kasih LKPD untuk kalian kerjakan di rumah. Dan dikumpulkan nanti di minggu depan. Nah, sekarang untuk kesimpulannya, jadi kesimpulan materi yang tadi sudah Ibu jelaskan itu, yang pertama Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Dan yang kedua itu fitrah manusia adalah saling menghormati, untuk saling menghormati karena nanti di hadapan Tuhan hanya kita itu dibedakan dengan hanya ketakwaan. Nah, untuk evaluasi coba Ibu mau tanya ke Mbak Nabila. Tadi intisari dari larangan Quran Surat An-Nisa ayat 36 itu apa, Mbak? Larangan berbuat syirik dan berperilaku sombong. Oke, terima kasih. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Jangan lupa LKPD-nya itu dikerjakan secara mandiri di rumah dan dikumpulkan untuk minggu depan. Nah, terus terima kasih juga untuk kalian yang sudah bersemangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita buka pelajaran dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah. Sebelum kita ke pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya, biar nggak ngantuk. Yuk, bareng-bareng. Tepuk semangat. 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 Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada Nabi dan juga Rasul. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, mengetahui pengertian dari iman kepada Nabi dan Rasul, kemudian pengertian dari sifat wajib dan juga sifat mustahil, dan juga perbedaannya. Yang pertama, kita ke pengertian. Iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah membenarkan bahwa Allah itu memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Jadi iman itu artinya mempercayai. Atau meyakini. Kemudian, ada yang tahu nggak apa aja sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul? Nggak tahu? Oke. Sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Nabi dan Rasul itu disebut dengan sifat wajib. Apa aja? Yang pertama, itu adalah sidik, artinya jujur. Betul. Kemudian yang kedua itu amanah. Amanah artinya apa? Dapat. Betul. Terus yang ketiga itu tablik. Tablik itu artinya apa anak-anak? Betul. Yang terakhir fatona itu artinya cerdas. Kemudian ada sifat mustahil. Tadi kan sifat wajib itu adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Sekarang sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan juga Rasul. Apa aja? Yang pertama, kizib. Itu lawan dari apa anak-anak? Betul. Artinya berdusta. Terus yang kedua itu ada khianat. Khianat itu lawan dari apa? Amanah. Betul. Artinya itu tidak dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga itu hitman. Hitman itu lawan dari apa? Iya, betul. Tabligh, yaitu menyembunyikan wahyu. Dan yang terakhir itu baladah. Baladah artinya adalah bodoh atau lawan dari fana. Betul sekali. Kenapa Nabi dan Rasul itu tidak memiliki sifat mustahil? Ada yang tahu? Belum. Jadi Nabi dan Rasul itu tidak mungkin memiliki sifat mustahil. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan sifat wajib. Karena Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah. Betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu punya kartu, nanti di belakangnya itu ada pertanyaan ya. Nanti kalian berdiskusi dengan teman sebelahnya untuk menjawab. Nanti salah satu dari teman kalian maju untuk menempelkan apakah pernyataan yang di belakang kartu ini masuk ke sifat wajib atau sifat mustahil. Ibu bagikan dulu. Ibu kasih waktu 1 menit ya untuk berdiskusi.
karena waktunya sudah selesai. Ada yang mau maju? Oke, Mbak Fajri maju. Coba Mbak dibaca pertanyaannya. Rasul selalu berkata jujur kepadanya Betul. Kenapa masuk ke sifat wajib? karena Nabi dan Rasul memiliki sifat sidik. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Fajri. Oke, silakan Mbak. Oke. Nah, kita ulas ya pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu iman. Iman itu artinya apa anak-anak? Kemudian sifat-sifat yang dimiliki Nabi dan Rasul. Kalau sifat yang pasti dimiliki oleh Nabi dan Rasul dinamakan apa? Sifat wajib. Betul. Kalau yang tidak dimiliki namanya sifat mustahil. Betul sekali. Nih Ibu bagikan LKBD ya. Nanti dikerjakan terus dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke. Hari ini kalian sudah belajar dengan baik, sudah berani untuk maju, bertanya. Ibu sangat apresiasi keberaniannya. Kita akhiri ya pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, hari ini ada yang tidak berangkat? Nggak ada, Bu. Oke, berangkat semua ya. Hari ini ada yang tahu mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar mengenai piktogram. Piktogram itu ialah cara menyajikan data menggunakan gambar atau simbol untuk mewakili jumlah tertentu. Kalau pertemuan yang sebelumnya sama Pak Iqbal itu menjelaskan tentang diagram apa ya? Ya, diagram tulis itu yang garis-garis-garis. Sedangkan sekarang itu belajar mengenai piktogram atau bisa disebut dengan diagram gambar. Jadi sekarang apakah anak-anak sudah paham semua? Oke, kita lanjut ke contoh. Contohnya itu di sini ada buah apel. Jumlahnya itu ada berapa? 3 buah. Keterangannya satu gambar mewakili satu buah. Jadi ini satu gambar, satu buah. Berarti ini ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada berapa buah apel? 3 buah. Sudah paham semua? Sudah.
Selanjutnya yaitu satu gambar mewakili dua buah. Di sini ada buah apel berapa buah? Ada berapa gambar? 3. Satu gambar mewakili dua buah. Berarti ini ada 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, oke, mungkin anak-anak sudah paham semua ya? Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Oke, ada yang mau membantu ibu memasangin ini? Saya Sini, Mbak Fajri. Oke. Ini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Ini soalnya sama ya kayak yang di papan tulis. Kalian itu berdiskusi mengenai ini. Nama buah ini apa? Ada apa? Pisang. Di sini banyak buahnya, ada 1, 2, 3. Gambar buahnya ada berapa di sini? 3. Di sini ada keterangan. 1 buah mewakili 1 gambar mewakili 2 buah. Berarti di sini jumlahnya ada berapa? 2. Satu gambar mewakili 2 buah. 6. Oke, berarti silakan kalian diskusikan soal selanjutnya ya. Nanti kalian di sini kan kosong gambarnya. Kalian tempel gambar yang di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja. Nanti dari kalian perwakilan 2 anak maju ke depan ya. Silahkan diskusikan dulu. Kelompok sini ada pertanyaan? Belum. Udah paham semua berarti ya? Kelompok sini sudah ada pertanyaan? Ini pisang. Di sini jumlahnya ada berapa? 6. Ada 6. Keterangannya 3 ya, Bu. Iya. Kayak gini, Bu. Coba diskusikan sama temennya. Ini kan gambarnya. Gambarnya itu nggak harus gambar apel, berarti bisa gambar bintang, bisa gambar bangun datar gitu. Udah selesai semuanya anak-anak? Ibu mau minta 2 perwakilan anak setiap kelompok. Siapa yang mau maju? Ayo, kelompok 1 Mbak Fajri sama siapa? Sama Uswatun. Ayo silakan maju. Kelompok 2 siapa yang mau maju? Ayo, Kayla ya? Sama siapa satu lagi? Linda, Bu. Oke, Kayla sama Linda silakan maju nomor 3 sama nomor 4. Nomor 1. Oke. Dijawab ada berapa? 6. Oke, tepuk tangan untuk yang sudah mau maju. Sekarang kita koreksi ya sama-sama. Tadi ini Mbak Kayla jawab ada 6 buah, bener apa enggak? Benar. Kenapa 6 buah? Karena satu gambar mewakili 2 buah. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nomor 2 tadi siapa yang maju? Mbak Uswatun. Tadi di sini ada jumlahnya 4. Berarti di sini ada berapa gambar? 2. Di sini tadi siapa yang jawab ya? Mbak Linda.
Di sini ada 5 gambar, berarti di sini jumlah stroberinya ada berapa? 10. Ini benar apa salah berarti? Benar. Terus nomor 4, yang terakhir? Yang terakhir, semangka. Jumlahnya ada 2, berarti di sini gambarnya ada? 1. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, mungkin semuanya udah paham semua ya? Ibu kasih PR. Ini silakan kalian kerjakan di rumah dan dikoreksi pada pertemuan yang akan datang. Oke, pelajaran kali ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang nggak berangkat hari ini? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk ketua kelas dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Tidak tahu. Ibu mau tanya, kalian pernah lihat gunung nggak? Pernah. Kalian melihat gunung menggunakan apa? Mata. Mata itu termasuk panca indera. Jadi sekarang kita mau membahas tentang panca indera. Oke, kalian tahu nggak panca indera itu apa? Oh ya, ayo keluarkan buku sama pulpennya. Kita nulis bareng-bareng ya. Udah ditulis? Coba baca bareng-bareng. Panca indera adalah bagian tubuh kita yang membantu kita Oke, panca indera itu ada 5. Yang pertama ada mata, yang kedua ada telinga,
Yang ketiga ada hidung. Yang keempat ada lidah. Yang kelima ada kulit. Iya. Apa aja tadi? Ada mata. 2 telinga. Yang ketiga lidah. Yang keempat hidung. Yang terakhir kulit. Oke, apa aja? 1, mata, telinga, lidah, hidung, kulit. Oke, udah hafal? Jujun, ibu mau minta tolong ini pasangin ke sini. Ya. Kulik. Nah. Di sini. Nah. Oke. Ibu mau ngasih permainan ya anak-anak. Nanti yang bisa, nanti ibu tunjuk deh ya. Ini ibu kasih acak. Oke. Ada yang ingin maju? Ya, Mbak Uma. Oke, iya, terima kasih. Oke, di sini indra ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama ada indra penglihatan, ada indra penciuman, ada indra pendengaran, ada indra merasa, ada indra meraba. Mata itu indra penglihat, hidung itu indra penciuman, telinga itu indra pendengaran. Oke. Ibu kemarin udah itu ya, udah nulis lagu kemarin? Sudah. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya, biar hafal. Coba dibuka di buku. Yang kemarin Ibu. Udah? Udah, yuk sekarang aja bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku punya indra. Semua ada 5. Manfaatnya mata melihat, telinga mendayung, untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Allah. Oke, pinter. Biar tambah hafal, Ibu kasih PR ya. Apa, Bu? PR. Sekian penjelasan Ibu hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas mohon dipimpin ya. Siap, gerak. Mulai. Bismillah. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu mau presentasi terlebih dahulu. Coba tengok kanan kirinya ada yang nggak berangkat atau tidak? Berangkat semua? Oke, bagus. Sebelumnya Ibu mau tanya nih. Tadi pagi siapa yang berangkat ke sekolah tepat waktu? Bagus. Nah, menurut kalian kenapa nih kita kok harus berangkat tepat waktu ya? Supaya taat aturan. Bagus, supaya taat aturan. Kira-kira menurut Nah, iya betul biar gak dihukum. Nah, kira-kira menurut kalian kenapa nih kalau ke sekolah harus berangkat tepat waktu? Udah ya. Supaya tidak dihukum. Kira-kira menurut kalian kalau di suatu sekolah tidak ada aturan itu apa yang akan terjadi? Berantakan. Menimbulkan Kegaduhan. betul. Jadi aturan itu penting ya supaya menjadikan sekolah itu lebih tertib dan nyaman untuk belajar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang aturan sekolah. Nah, kalian akan belajar menentukan apakah suatu perilaku itu sesuai dengan aturan atau tidak. Secara berkelompok ya. Ibu di sini akan membagi menjadi 2 kelompok. Nah, di sini kelompok 1, sini kelompok 2. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Oke, baik. Ibu akan membacakan ketentuannya ya. Nah, di situ kalian amati dulu terlebih dahulu gambarnya apa. Kalau sudah ada jawaban, nah itu kalian tinggal berikan tanda centang untuk yang sesuai aturan dan tanda silang untuk yang tidak sesuai aturan. Oke, kalian diskusikan terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Paham kan? Oke, boleh didiskusikan terlebih dahulu. Ingat ya, kalian fokus untuk menentukan contoh gambar apakah sesuai atau tidak. Baik, waktu diskusi telah selesai, Ibu mau minta kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Coba ayo perwakilan. Yang pertama adalah anak membuang sampah, termasuk sesuai aturan di sekolah karena Ya. membuat lingkungan bersih dan sehat. Terus, Kedua ada anak yang tertib termasuk yang sesuai. terus, Berkelahi tidak sesuai karena dapat menyakiti teman. Yang keempat ada anak mendengarkan guru termasuk peraturan yang sesuai. Dan yang terakhir ada anak merusak tanaman termasuk tidak sesuai aturan sekolah. betul, tepuk tangan dulu apresiasi buat kelompok 1. Oke, sekarang coba Ibu mau tanya Mbak Kaila. Mbak Kaila coba sebutkan salah satu gambar yang menurut Mbak Kaila itu tidak sesuai dengan aturan sekolah. Yang ini Bu, anak berkelahi. Betul, anak berkelahi. Kira-kira Mbak Uma, Ibu mau tanya, kalau ada teman Mbak Uma yang berkelahi, apa yang akan terjadi? Menimbulkan kegaduhan. Betul sekali, menimbulkan kegaduhan. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang aturan sekolah, seperti contoh-contoh perilaku yang sesuai aturan sekolah dan tidak sesuai aturan sekolah. Ibu harap setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.
ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini nihil atau ada yang tidak berangkat? Oke. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang akan terjadi jika tidak ada aturan di sekolah? Baik, langsung saja Ibu jelaskan mengenai aku patuh aturan. Apa itu aturan? Aturan adalah ketentuan atau kesepakatan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Aturan dibuat agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan nyaman. Yang selanjutnya, mengapa aturan diperlakukan? Silakan Mbak Linda untuk dibaca. Mbak Linda mana sih? Ya, betul sekali. Mengapa aturan perlu diperlakukan? Yang pertama, membantu menciptakan ketertiban. Yang kedua, menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Yang ketiga, mengajarkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat, mencegah terjadinya perselisihan atau masalah. Yang selanjutnya ada contoh aturan di sekolah. Mbak Uma, silakan dibaca. Contohnya yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai ketentuan, mengucapkan salam kepada guru, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mendengarkan penjelasan guru dan baik. Iya, betul sekali. Contoh aturan yang ada di sekolah yaitu ada 10. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam sesuai ketentuan. Yang ketiga, mengucapkan salam kepada guru. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kelima, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Yang keenam, silakan ada yang mau baca, Mbak Uswatun. Yang selanjutnya menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Yang delapan, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang sembilan, meminta izin kepada guru jika ingin keluar kelas. Yang 10, menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Iya, betul sekali. Yang selanjutnya, yang keenam, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedelapan, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang kesembilan, meminta izin kepada guru jika ingin keluar kelas. Yang terakhir ada menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Di sini Ibu ada LKPD. Kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Yang sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2. Nanti dibaca di grup ya. Nih.
Waktu mengerjakan 5 menit. Mbak Uma, kursinya bisa dirapikan terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Waktunya sudah habis, kita bahas bersama-sama. Mbak Uma. Gambar yang pertama silakan Mbak Uma bisa menjawab, dibacakan pertanyaannya dulu. Nomor 1A, apa yang sedang dilakukan pada gambar? Di gambar tersebut ada siswa datang ke sekolah tepat waktu. Yang B. Yang B, apakah kegiatan tersebut menunjukkan sikap mematuhi aturan? Mengapa? Termasuk menunjukkan sikap mematuhi aturan karena datang tepat waktu sesuai aturan sekolah. Ya, betul sekali. Gambar yang nomor 1, apa yang sedang dilakukan siswa? Yaitu siswa datang ke sekolah tepat waktu. Apakah yang kedua, apakah kegiatan tersebut menunjukkan sikap mematuhi aturan? Mengapa? Ya, karena datang tepat waktu sesuai aturan sekolah. Yang gambar kedua, Mbak Kaila mau jawab? Yang kedua, apa yang sedang dilakukan pada gambar? Dua siswa membuang sampah ke tempat sampah. Terus yang B, apakah kegiatan tersebut menunjukkan sikap mematuhi aturan? Mengapa? Ya, karena membuang sampah pada tempatnya, Ibu. Iya, betul sekali. Yang nomor 2 itu ada 2 siswa membuang sampah ke tempat sampah. Yang B, apakah kegiatan tersebut menunjukkan sikap mematuhi aturan? Mengapa? Ya, karena membuang sampah pada tempatnya. Yang gambar ketiga, Mbak Rahma, silakan dibaca. Ya, terima kasih jawabannya. Langsung saja ke kesimpulan. Aturan adalah segala tindakan yang harus ditaati dan dijalankan untuk menciptakan kehidupan yang rukun, tertib, dan teratur. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Kalian sehat semua? Alhamdulillah ya, masih semangat semua. Berarti kayaknya hari ini masuk semua ya? Iya. Baik. Kalian ada yang tahu nggak sekarang mau belajar apa? Sekarang Ibu mau tanya, kalian kalau di rumah memiliki aturan nggak? Punya ya? Pasti di rumah itu semuanya memiliki aturan. Kalian kalau misal ya di rumah, semua anggota keluarga itu tidak mematuhi aturan, yang terjadi gimana? Dimarahin, terus tidak tertib. Jadi berantakan juga ya keadaan rumah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang aturan di rumah. Coba siapa yang tahu pengertian dari aturan di rumah? Saya Ibu. Iya, coba apa? Aturan di rumah adalah suatu cara yang telah dibuat dan disepakati bersama. Sebelahnya apakah benar? Benar, Ibu. Coba ulangi penjelasannya. Aturan di rumah adalah suatu cara yang telah dibuat dan disepakati bersama. Oke, betul. Jadi aturan di rumah adalah suatu cara yang telah dibuat dan disepakati sama ya. Jadi walaupun aturan ini kan dominan dibuat oleh orang tua ya biasanya. Jadi yang harus mematuhi itu bukan hanya anak-anak saja, tapi orang tua juga mematuhi aturan. Aturan ini disebut juga dengan tata tertib. Sama aja ya. Nah, aturan di rumah ini contohnya apa aja sih? Siapa yang mau menuliskan di papan tulis? Bisa maju ke depan. Contoh-contohnya. Jana silahkan. Baik, selanjutnya siapa yang mau maju lagi? Ya, silakan. Ayo satu lagi, siapa yang mau maju? Ya, Mbak Alma. Oke, tepuk tangannya bagi teman-teman yang sudah berani maju. Di sini ada 3 contoh ya. Yang nomor 1 coba dibaca yang depan, Mbak Fajri. Bangun pagi pukul setengah. Hayo.
4:30. Iya. Kamu di rumah bangun 4:30 juga. Ya, bagus. Sudah menaati aturan ya berarti. Nomor 2 siapa yang mau membaca? Mbak Alma tolong. Nomor 2 selalu berkata jujur. Iya, jangan bohong ya kalau di rumah, tidak baik. Nomor 3, tolong bacakan. Meminta izin ketika berpergian. Ya, jadi kalian kalau main tuh izin dulu, jangan langsung nyelonong gitu. Khawatirnya orang tua kalian mencari kalian sampai larut malam misalnya ya. Nah, jadi kalian di rumah tuh harus taat aturan ya. Tahu nggak manfaatnya apa aja? Ada yang tahu pasti siapa? Ayo. Ya. Manfaatnya? Ya. Kehidupan keluarga di rumah menjadi aman. Terus Dengan adanya aturan, kehidupan keluarga menjadi aman. ya. Terus Menjadi teratur. menjadi teratur ya. Jadi kesimpulannya aman, nyaman dan teratur. Nah, kehidupan di rumah menjadi aman, nyaman dan teratur. Makanya kalian di rumah harus menaati aturan. Ya, baik, karena sudah berakhir ya jamnya. Tapi ini ada satu tugas, kalian tolong kerjakan di rumah. Gue takut ya. Ini suruh ngapain nih, Bu? Ini tuh aturannya, ini kan ada rumah nih. Nah, di sampingnya ada kegiatan yang positif dan negatif. Kalian bisa digunting ini kertasnya, tempelin semuanya. Nah, ini kan ada kolom kosong. Coba berikan tanda centang yang sesuai. Yang sesuai mana dicentang, yang tidak sesuai tidak dicentang. Iya, disilang. Ya. Baik, Ibu, terima kasih. Paham semua ya instruksinya? Paham. Jadi kumpulinnya minggu depan. Sekian pelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Akhir kata kita membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Wah, kelihatan ceria sekali ya semuanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Ibu absen. Adakah dari kalian yang tidak berangkat pada siang hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Ibu lihat juga kursinya penuh semua ya. Berarti tandanya kalian semua itu sehat dan juga semangat untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini. Oke, coba sebelum memulai pembelajaran kalian lihat kanan kirinya. Apakah ada sampah atau bekas rautan yang berserakan? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada silakan diambil ya.
Nah, Ibu mau tanya nih, siapa yang kemarin sore mainan sama kakaknya terus habis itu langsung ditaruh mainannya langsung dibereskan? Siapa? Nah, Ibu mau denger nih cerita dari Mbak Linda yang di depan. Gimana Mbak Linda kemarin sore? Kemarin aku masukin mainan ke kotak besar, Bu. Wah, hebat sekali Mbak Linda. Ibu kasih 2 jempol buat Mbak Linda. Selanjutnya Ibu pengen tanya nih sama yang di pojok belakang. Mbak Nabila kemarin sore ngapain Mbak Nabila? Aku bantu kakak naruh mobil-mobilan di rak, Bu. Wah, keren sekali. Jadi membereskan tempat mainan setelah digunakan itu adalah salah satu hal yang penting di rumah. Jadi hari ini itu kita akan membahas tentang aturan yang ada di rumah supaya kalian itu tahu hal-hal baik apa aja sih yang harus dilakukan agar rumah kalian itu rapi, bersih, dan juga menyenangkan seperti kelas kita ini. Nah, di sini Ibu punya video animasi. Video animasi yang sangat seru, silakan ditonton terlebih dahulu. Kok nggak ada suaranya? Rani bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan Mbak Anjana, Mbak Alma, kertasnya disimpan dulu ya, jangan bermain kertas. Itu videonya di depan diperhatikan terlebih dahulu ya. Kertasnya disimpan, oke? Oke. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Oke, cukup. Jadi aturan di rumah. Jadi aturan itu merupakan perilaku atau kegiatan yang harus dilakukan. Aturan di rumah itu ada aturan pagi, aturan siang, aturan sore, dan juga aturan malam. Nah, setelah kalian melihat video ini, ada yang bisa menyebutkan nggak salah satu aturan yang ada di rumah? Coba Mbak Salma. Aturan yang ada di rumah pagi hari. Betul sekali, menyapu 100 buat Mbak Salma. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja. Ibu akan bagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Tapi sebelum Ibu membagikan lembar kerja, kalau Ibu bilang tepuk diam, mulut kalian dikunci seperti ini. Gitu bisa? Bisa. Oke, kita coba tepuk diam. Oke, bagus, pintar. Ibu bagikan ya lembar kerjanya. Nah, petunjuk dari Ibu di situ tuh kalian mengerjakan 3 aturan yang ada di rumah, apa aja diisi di situ. Lalu kertasnya bisa dilipat menjadi bentuk rumah. Jadi kertas berbentuk rumah seperti ini. Bisa? Bisa. Bisa. Silakan didiskusikan. Harus dikerjakan bersama-sama. Harus tugasnya itu dibagi secara adil. Ada yang menulis, ada yang melipat. Kalau ada yang dibingungkan, silakan tanyakan kepada Ibu ya. Yang nomor 2 gambarnya apa, Bu? Yang nomor 2. Ini gambarnya orang sedang menyapu. Ini kakak adik sedang menyapu. Nomor 1 gambarnya apa, Bu? Ini nomor 1 orang sedang menanam. Mbak Lulu dan juga Mbak Fajri, ini dikerjakannya bergantian ya, harus sama-sama. Nggak boleh ngerjain sendiri, kan kalau misal dikerjain bareng-bareng tugasnya juga jadi cepat selesai dan juga lebih bagus. Dikerjakan ya. Oke, waktunya sudah selesai. Coba lipat dulu gambarnya semuanya, kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah? Coba angkat gambarnya, Ibu mau lihat. Angkat setinggi-tingginya. Wah, bagus sekali ya, kerja kerasnya itu sangat rapi, sangat bagus, Ibu sangat apresiasi. Nah, jadi aturan di rumah itu ada supaya kalian itu menjadi lebih disiplin.
dan juga terasa damai serta rukun. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan dibereskan dulu alat tulisnya, dirapikan sebelum mengakhiri pembelajaran. Kalau misal ada sampah atau apapun silakan dibuang. Jangan sampai ada buku, alat tulis, ataupun sampah yang ketinggalan di ruang kelas. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Sebelumnya, semuanya pada lihat ke saya dulu ke depan. Silakan ketua kelasnya sebelum saya mulai berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang saya akan mengecek absensi. Dikarenakan lupa tidak membawa absenannya, sekretarisnya kan Mbak Uma ya. Mbak Uma ada yang gak hadir atau hadir semua? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya izin masuk ya. Ibu di sini karena ibu hanya guru pengganti, guru wali kelasnya itu lagi ada kepentingan. Nah, saya mulai dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang udah tahu belum? Di sini nama ibu siapa? Belum. Nah, nama ibu itu Saskia, biasa dipanggil Ibu Kia. Nah. Oke. Untuk selanjutnya di kelas 2 ini insya Allah akan belajar tentang teks deskripsi mengenai tentang hewan. Ada yang tahu nggak hewan yang bisa dideskripsiin itu apa? Nah, jadi di sini ada satu gambar contoh. Nah, ini jenis hewan apa ya? Kucing. Nah, jadi teks deskripsi itu yaitu teks yang berisi menceritakan tentang suatu objek atau suatu hewan ataupun bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa manusia yang membuat audiens atau para pendengar itu bisa terbayangkan. Nah, contohnya di sini kan ada gambar kucing. Nah, yang dimaksud deskripsi itu, ini kucingnya warna apa ya anak-anak? Oranye. Matanya warna apa? Terus kumisnya ada berapa? Banyak ya. Nah, ya iya itu. Jadi tes deskripsi itu ini kan dengan adanya gambaran kayak gini kan kalian juga bisa terbayang. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian di rumah ada yang melihara peliharaan? Ada. Mbak Kaila melihara peliharaan apa ya? Ayam. Mbak Uma punya peliharaan apa? Kucing. Ada berapa Mbak Uma kucingnya? Ada 2. Oke.
Untuk selanjutnya yaitu silakan kalian buka buku PR kalian di rumah, itu halaman 13. Ada yang nggak bawa buku PR-nya? Oh, ini barisan depan pada gak bawa ya. Nah, ini beberapa ada yang di saya. Salah satunya Mbak Kaila. Nanti dibuka halaman 13. Nah, yang nggak bawa besok jangan lupa. Kalau nggak nanti tanya ke temannya ya. Dan kalau misalkan lupa nanti boleh orang tuanya nge-WA lewat saya. Ya. Terus di situ kan tadi udah jelas ya tes deskripsi, jadi mendeskripsikan. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu soalnya. Nah, di sini ada gambar kucing kan tadi sama kayak yang tadi. Nah, di sini kan amati gambar berikut. Ini namanya hewan peliharaan kucing. Nah, terus di sini yang nomor 2 ada tuliskan nama dan ciri hewan. Nah, di sini minimal menyebutkan itu 3. Nah, kayak tadi kan kucing itu kan yang digambar tadi ibu punya kan warnanya oranye. Terus ada matanya warna hitam gitu. Nah, terus dan lain sebagainya. Nah, terus yang nomor 3 itu ceritakan secara lisan. Nah, jadi karena itu kan di PR kan. Nanti minggu depan itu bila wali kelasnya sudah datang, ibu kan sebagai guru pengganti, nah nanti sama wali kelasnya itu di tes secara lisan. Jadi kalian akan mempresentasikan di depan kelas hasil jawaban kalian yang udah dikerjakan di rumah. Jangan lupa buku PR-nya dibawa ya Mbak Kaila. Jangan sampai ketinggalan gitu. Ya, mungkin itu saja karena ibu juga mau ada rapat dan keperluan yang lain. Kalian sudah hebat, sudah pada hafal. Ibu rasa sudah pada pintar semua. Ibu akhiri. Sebelum ibu akhiri, mari kita berdoa bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mungkin cukup sekian dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, semangat ya hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan nantinya bermanfaat. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak absen dulu ya.
Iqbal Dirar Pratama. Izin. Rahman Nurul Aini. Hadir. Oke. Hadir semua ya hari ini. Sudah siap belajar? Kalau sudah siap belajar, coba tepuk 1. Oke, bagus. Ada yang udah tahu kita hari ini mau belajar apa? Nah, jadi hari ini kita akan belajar terkait mengenal rukun iman pertama, yaitu apa teman-teman? Oke, bagus. Sekarang Bapak minta teman-teman semuanya perhatikan. Di sini ada gambar apa teman-teman? Hewan. Ini ada hewan apa? Rubah. Terus ada rubah. Di sini rubah itu ada jenisnya ya. Ada rubah merah, rubah salju, ada anak rubah juga, ada rubah tidur. Kemudian di sini ada gambar apa anak-anak? Burung. Iya, ada yang punya burung di sini? Bapaknya melihara burung? Oke. Kemudian di sini ada gambar apa? Pohon. Ini ada pohon yang berbuah juga. Kemudian sebelah sini ada gambar apa? Matahari. Betul. Ini ada gambar apa teman-teman? Langit. Iya. Dari semua gambar di sini, menurut teman-teman siapa sih yang menciptakan semua gambar ini? Kayak menciptakan hewan, menciptakan pohon, matahari dan juga langit. Itu kira-kira siapa yang menciptakan? Allah, benar sekali. Jadi hari ini kita itu akan belajar mengenai rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Nah, artinya apa sih teman-teman rukun iman yang pertama itu? Nah, jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Allah itu esa, hanya ada satu dan Maha Pencipta. Nah, bentuk tanda-tanda kita untuk setelah iman kepada Allah itu seperti apa sih? Nah, di sini ada percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Maha Esa. Nah, kemudian ada juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan seluruh alam semesta. Seperti di gambar-gambar yang ini, manusia itu belum tentu bisa menciptakan semua ini, gitu. Kemudian selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian menjaga dan merawat ciptaan Allah. Dengan cara apa teman-teman menjaga dan merawat ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Iya, bagus sekali. Menyiram dan merawat seperti tanaman gitu. Oke. Kemudian di sini Bapak minta siapa yang berani maju ke depan kemudian menyebutkan 3 ciptaan Allah. Ya, maju, boleh. Oke, hadap ke depan. Coba kamu sebutkan 3 ciptaan Allah. Yang pertama apa? Gunung. Yang kedua? Pesawat. Laut. Kemudian yang ketiga? Curug. Gimana? Benar semua teman-teman? Oke, beri tepuk tangan. Oke, terima kasih. Nah, Bapak kira untuk kalian sudah memahami terkait ciptaan Allah itu sudah paham ya teman-teman. Kemudian dia apa? Nah, kemudian di sini teman-teman bisa perhatikan di sini ada gambar apa? Televisi. Kemudian di sini meja. Terus ada sepeda, ada mobil juga. Teman-teman hari ini berangkat ke sekolah naik apa? Iya, pakai mobil. Menurut teman-teman, mobil itu ciptaan siapa? Ciptaan manusia, betul sekali. Nah, kira-kira mobil itu
Bukan. Jadi mobil ini adalah ciptaan manusia yang manusia itu mengolah bahan-bahan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada yang sudah bisa membedakan antara ciptaan Tuhan dan ciptaan manusia? Coba Mas Iqbal maju ke depan. Oke, hadap ke teman-teman. Coba sebutkan 3 ciptaan manusia. Mobil, oke. Sepeda. Ada sepeda, oke. Kursi, oke. Benar semua teman-teman? Betul, oke. Beri tepuk tangan untuk Mas Iqbal. Oke, terima kasih. Ciptaan Allah sudah di Bapak Fajri, oke. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja teman-teman? Rukun iman yang pertama. Nah, tadi rukun iman yang pertama itu artinya apa teman-teman? Iman kepada Allah, mempercayai bahwa Allah itu menciptakan segalanya. Oke, pintar. Saya harap pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada nihil. Baik, alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, ibu mau tanya nih, kira-kira misal besok kalian itu akan pergi ke suatu tempat, entah itu piknik ataupun tamasya keluar kota. Kira-kira di malam harinya kalian itu biasanya menyiapkan apa saja sih? Bekal, barang-barang. Lalu Mbak Fajri? Api unggun, iya betul sekali. Nah, sama halnya ketika kita akan pergi piknik ya, kita menyiapkan bekal, barang-barang, bahkan api unggun ya. Nah, untuk kehidupan kita selanjutnya, yaitu di kehidupan akhirat, kita juga wajib menyiapkan bekal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir, yang tujuannya agar kalian dapat menyebutkan makna iman kepada hari akhir, membedakan kiamat sughra dan kubro, juga dapat menyebutkan hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya iman. Iman itu artinya percaya. Beriman kepada hari akhir artinya mempercayai bahwa hari tersebut akan tiba dan seluruh makhluk akan dibangkitkan kembali setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan selama hidup kita. Dan perlu digarisbawahi bahwa ketika hari ini tiba, semuanya akan dibangkitkan tanpa terkecuali.
Kemudian Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu perbedaan antara kiamat sughro dan kiamat kubro? Ya, Mbak Uswatun, perbedaannya? Kiamat sughro kiamat kecil, kiamat kubro kiamat besar. Ya, betul sekali, beri tepuk tangan. Ya, kiamat sughro itu artinya kiamat kecil, seperti bencana alam dan kematian seseorang. Dan kiamat kubro artinya hancurnya seluruh alam semesta. Kemudian ada tanda-tanda kecil hari kiamat, yaitu manusia berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Yang kedua, coba dibaca Mbak Fajri. Kejahatan merajalela. Ya, dan yang ketiga, sering terjadi bencana alam. Kemudian tanda-tanda kiamat besar juga ada. Pertama, munculnya Dajjal. Yang kedua, matahari terbit dari barat. Dan yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sekarang Ibu ada permainan game. Jadi kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Sebelah sini kelompok 1 dan sebelah sini kelompok 2. Aturan bermainnya, nanti kalian memilih salah satu nomor yang ada di layar ini ya. Ketika sudah memilih, nanti akan memunculkan pertanyaan. Nanti Ibu akan beri waktu selama 5 detik untuk berdiskusi kecil. Setelah sudah berdiskusi, kalian bisa salah satu perwakilan kelompok bisa membacakan jawabannya. Apa kalian sudah paham? Oke, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 memilih nomor berapa? 1. Nomor 1. Kita buka ya. Soalnya iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Bisa berdiskusi terlebih dahulu. Oke, apakah sudah ada jawabannya dari kelompok 1? Jawabannya? Kelima. B, kelima. Kita lihat ya. Ya, betul. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 1 mendapatkan poin 25. Kemudian untuk kelompok 2 milih nomor berapa? 6. Ya, kiamat yang menimpa sebagian makhluk hidup seperti kematian seseorang atau bencana alam disebut apa? Oke, sudah ada jawabannya. Kelompok 2? C. Kiamat sughro. Kita lihat. Ya, betul. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Kelompok 2 mendapatkan poin 25. Baik, sudah selesai. Untuk game kali ini, kita beri tepuk tangan kepada kalian semua karena telah bermain dengan hebat dan semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu berpesan kalian dapat menjadikan iman kepada hari akhir ini sebagai motivasi untuk terus berbuat baik di dunia. Oke? Baik, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan bacaan, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi.
Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Kok pada lemes-lemes banget sih? Kita nyanyi dulu ya, biar pada semangat. Kita nyanyi tepuk jari 1. Bisa? Bisa. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan duduk rapi, ku siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak berangkat hari ini? Berangkat semua ya. Oke, pertemuan minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Hari ini kita akan belajar berkelompok dengan materi cuaca. Nah, Ibu akan membagi 2 kelompok, yang di sini kelompok 1 dan yang di sini kelompok 2. Sebelumnya, ada yang udah tahu itu cuaca itu apa sih? Cuaca itu kondisi di suatu wilayah yang sifatnya cepat berubah. Nah, tadi siapa yang sebelum berangkat sekolah mengamati cuacanya? Coba Mbak Kayla, tadi cuaca sebelum berangkat sekolah, gimana cuacanya? Cuacanya cerah Ibu karena masih pagi. Oke, betul. Masih pagi, jadi cerah ya. Kalau misal cuacanya gelap itu namanya cuacanya apa? Mendung. Nah, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video dan kalian diminta untuk mengerjakan lembar yang akan Ibu bagi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Udin dan Beni. Ayo diperhatikan, Mas Jujun jangan mainan sendiri. Dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka pun asik bermain bola. Nah, berdasarkan video yang Ibu tayangkan tadi, coba sebutkan cuaca apa saja yang ada di dalam video. Ya, Mbak Kayla. Berangin, Terus, cerah, terus. berawan, mendung. Oke, tepuk tangan buat Mbak Kayla. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD, nanti salah satu perwakilan dari kelompok kalian akan maju dan mengisi di depan ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan temannya. Kalau ada yang bingung silakan boleh ditanyakan. Bu mau tanya, Ya. ini yang nomor 4 gambar apa? Ini itu gambar awan mendung yang sedang mengeluarkan air dan turun ke bumi. Coba diskusikan sama teman-teman. Ibu mau tanya, Ya. ini gambar nomor 5 gambar apa? Ini gambar orang memegang payung yang bajunya itu mau terbang. Kalau bajunya mau terbang itu biasanya terkena apa? Kena angin. Nah, berarti ini cuacanya berangin. Oke, sudah selesai? Oke, silahkan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan.
Oke, kemudian ya, perwakilan dari kelompok 2. Oke, kita cocokkan bareng-bareng ya. Nomor 5, yang pertama gambar berangin. Coba dilihat bareng-bareng sama teman satu kelompoknya. Gambar yang menunjukkan gambar berangin itu gambar nomor berapa? 5. Betul, nomor 5 karena di sini terlihat bahwa bajunya dan payungnya hampir terbang ya. Terbangnya biasanya disebabkan karena apa? Terus yang nomor 2 ini cerah, berarti ditunjukkan dengan nomor berapa? Nomor 1. Kemudian yang keempat, gambar hujan. Gambar hujan ditunjukkan oleh nomor berapa? 4. Yang terakhir, gambar yang menunjukkan badai. Gambar nomor berapa? 3, karena disertai dengan petir. Oke. Mungkin hanya itu saja pertemuan kali ini. Minggu depan kita ulangan ya. Nanti dipelajari lagi di rumah. Hanya itu yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum mulai, coba kalian cek di bawah meja kalian ada sampah enggak? Nah, kita akan belajar tentang peduli lingkungan. Sebelum itu, gimana sih perasaan kalian jika melihat ruang kelas kita ini kotor, bau? Perasaan kalian gimana? Tidak nyaman, bau ya. Nah, yang harus dilakukan itu apa sih? Kalian harus ngapain? Bersihkan. Iya, betul. Nah, Ibu akan nunjukin gambar. Kalian lebih suka gambar yang di atas apa yang di bawah? Karena apa? Bersih. Iya, betul. Ya, rapi juga. Mengapa sih kalian milih gambar yang di atas? Bersih dan rapi. Ya, bersih dan rapi. Mengapa kalian tidak suka gambar yang di bawah? Kotor, banyak sampah ya. Ya. Jadi, peduli lingkungan itu sikap merawat dan melindungi lingkungan agar tetap bersih untuk kita nyaman, kita tempati. Iya, betul.
Terus apa sih yang kalau di sekolah apa yang harus kita lakukan untuk menjaga sekolah? Piket, terus menyapu, menyiram tanaman ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberi LKPD dan kalian diskusi kelompok ya. Nanti perwakilan kelompok maju satu-satu. Maju. Ibu beri waktu 2 menit untuk menjawab. Ada yang mau ditanyakan nggak? Yuk, maju nggak? Kamu mau maju? Dicentang. Oh. Dicentang. Iya. Yuk. Semuanya, Bu. Satu aja. Yuk, siapa lagi? Ya, sorry, kita centangi. Siapa lagi mau maju? Oke, terima kasih untuk yang sudah maju. Kita beri tepuk tangan. Baik, cukup sekian dari Ibu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, Ibu senang sekali melihat wajah-wajah ceria kalian hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita mulai, coba duduknya dirapikan dulu. Bangkunya sudah rapi belum? Sudah. Alat tulisnya udah di atas meja semua? Nah, karena sudah rapi, sekarang kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai keseruan hari ini, ayo semuanya berdiri dahulu. Berdiri sebentar yuk. Kita akan bernyanyi sebentar. Kalian semua mengikuti Ibu ya. Siap. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin bersekolah, cari ilmu sampai dapat. Nah, sudah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, anak-anak, tadi kita bernyanyi dari angka 1 sampai 8 ya. Nah, sekarang coba lihat ibu. Ibu sedang memegang apa di tangan kanan dan kiri ibu? Betul. Ibu memegang berapa spidol? Ya, betul. Ada 2. Nah, siapa yang di rumah punya mobil-mobilan? Nah, coba Kak Ila punya berapa? 6, Bu. Wah, banyak ya mobil-mobilannya. Nah, hari ini kita akan menjadi detektif angka. Kita akan belajar menghitung 1 sampai 10 dan menghitung benda-benda yang ada di sekitar kita dan juga membandingkan banyaknya benda. Mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Kegiatan seru yang akan kita lakukan hari ini ada 3. Yang pertama, Ibu akan menunjukkan benda-benda yang ada di slide depan. Lalu yang kedua, kita akan melakukan game kartu. Lalu yang terakhir, kita akan mengerjakan lembar kerja. Sebelum kita mulai, ada yang tahu ada berapa jumlah jari tangan kalian? 10. Betul, ada 10. Sekarang Ibu tanya lagi, kalau kakak kalian punya permen 6, adik kalian punya permen 2, siapa yang punya permen lebih banyak? Betul, kakak yang punya permen lebih banyak. Nah, Bu Guru yakin kalian sudah bisa belajar menghitung dengan benar asalkan kalian tidak malas belajar dan tidak takut salah. Jika takut salah, nanti kita bisa belajar bersama-sama lagi. Nah, sekarang lihat gambar yang ada di depan Ibu. Coba sekarang kita menghitung ada bintang. Nanti Ibu tunjukkan gambar bintangnya, kalian baca bilangannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang ada yang lebih seru lagi nih. Kita akan menghitung gambar burung dan juga semut. Nah, kita akan menghitung menggunakan kartu. Kalian berkelompok ya, 2 anak. Nanti duduknya dirapikan. Sekarang cara mainnya yaitu Ibu akan menunjukkan gambarnya dan kalian berhitung. Lalu setelah berhitung, kalian mengangkat kartunya dan membaca bilangannya berapa. Sekarang coba lihat gambar burung, dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Mana kartu angka 5? Ya, betul Mbak Uma. Lalu yang semut, coba ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul sekali, semuanya sudah bisa ya. Sekarang kita menebak nih dari buah apel yang hijau dan apel yang merah, mana yang buahnya lebih banyak? Kenapa buah apel hijau lebih banyak? Karena jumlahnya 8. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja. Ibu bagikan ya. Nanti kalian kerjakan secara teliti dan tenang. Ibu beri waktu 3 menit. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, waktu habis, yang belum selesai bisa dilanjutkan di rumah ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan bersama. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Belajar menghitung. Ya, betul, kita belajar menghitung angka 1 sampai 10. Coba Mbak Linda sebutkan angka 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Nah, betul sekali. Terima kasih Mbak Linda. Nah, tidak terasa kita sudah hampir habis ya pembelajaran pada hari ini. Ibu sangat senang melihat keaktifan kalian hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, bagaimana perasaan kalian saat belajar pada hari ini? Mana yang kalian paling senangi? Yang bermain kartu ya?
Nah, nanti di rumah kalian coba berlatih benda-benda yang ada di rumah, dihitungnya lalu dituliskan di buku catatan ya. Iya. Untuk pertemuan berikutnya persiapkan diri kalian dengan semangat karena kita akan belajar penjumlahan sederhana. Nah, sekian dari saya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas keaktifannya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.